Berita terbaru soal perkembangan kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani yang diungkap dari pihak kejaksaan cukup menarik. Mari kita simak terlebih dahulu nih cuplikan dari pernyataan pihak kejaksaan. Harus dari dulu itu. Apa tidak harus diungkap lagi gitu Pak? Banyak hal ya. Kan sangkaan pasalnya itu ada 3 jenis ya. 3 jenis ada pemerasan, PPU juga. Nah itu simultan artinya linear dengan alat-alat bukti yang diajukan di perkara itu harus memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud. Tidak bisa misalkan ini terbukti pemerasannya terbukti, kan harus juga pasal yang lain sempurna ya. Nah nanti kan tanggung jawabnya kita di majelis. Nah, dari pernyataan tersebut kita bisa melihat ya bahwa jaksa masih berada pada tahap menilai kembali kelengkapan berkas dari penyidik, baik itu secara formil maupun secara material. Tentu ini adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana, di mana penuntut umum memang harus benar-benar memastikan guys bahwa setiap unsur dari pasal yang disangkakan dapat dibuktikan secara sah dan tentu saja meyakinkan. Namun mari kita cermati secara lebih kritis ya. Dalam kasus ini kan ada 3 pasal yang disangkakan. Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman kekerasan. Kemudian pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, yang paling menarik di sini pihak kejaksaan mengatakan bahwa ketiganya tersebut terjadi secara simultan, artinya terjadi secara bersama-sama tindak pidananya. Kemudian alat buktinya haruslah linear, artinya alat bukti dan pasal-pasal yang disangkakan itu harus sesuai. Ini justru menimbulkan pertanyaan tersendiri ya guys. Apakah sejak awal proses penyidikan memang diarahkan secara terstruktur ya untuk menjerat ketiganya secara bersamaan, ataukah ada tumpang tindih penerapan pasal yang sebetulnya bisa disederhanakan? Nah, dalam realita lapangan guys, saya memahami betul bahwa proses menuju P21 itu cenderung memakan waktu. Maka saya tidak dalam posisi mengkritik lamanya waktu tersebut ya, apalagi jika penahanannya masih sesuai dengan koridor hukum. Namun kritik saya justru berada pada penerapan pasalnya. Karena pasal 368 KUHP adalah pidana umum guys, bukan pidana khusus yang tergolong extraordinary crime. Maksudnya extraordinary crime itu pidana luar biasa seperti korupsi, kemudian narkotika dan terorisme. Seharusnya sih tidak memerlukan pembuktian yang serumit itu ya, jika memang unsurnya terpenuhi secara jelas. Jadi guys, sebagai netizen yang mengikuti kasus ini secara seksama, saya justru bertanya-tanya, apakah tepat pemaksaan pasal pemerasan dengan ancaman kekerasan diterapkan dalam perkara ini? Karena jujur saja ya, dari proses awal hingga terjadinya komunikasi, negosiasi hingga pembayaran, semuanya menurut hemat saya tampak berlangsung tidak dalam kondisi tekanan atau spontanitas. Saya tidak mengatakan bahwa unsur pidana dalam kasus ini nihil atau tidak ada ya. Tapi dalam kacamata saya, penerapan pasalnya terasa berlebihan, bahkan bisa dikatakan hiperbolik. 3110 dan 281 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1900. Pengacara Dr. Reza Gladys yang juga menjadi kuasa hukumnya Andreas Situmkir mengatakan dengan yakin banget bahwa kliennya Dr. Reza Gladys dilaporkan di Polres Jakarta Timur oleh dokter detektif alias Doktip. Tapi yang menarik di salah satu kolom komentar, Doktip mengatakan bahwa beliau tidak merasa melaporkan Dr. Reza Gladys di Polres Jakarta Timur. Dan ada lagi bagian yang paling lucu. Pengacaranya mengatakan pasal yang dilaporkan adalah pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Ini masih oke lah ya, tapi yang paling aneh guys, ada juga penyebutan pasal 281 KUHP. Kalian tahu nggak sih pasal itu pasal apaan? Nah, pasal 281 itu tentang perbuatan asusila di depan umum. Lah, ini konteksnya Reza Gladys dengan Doktip. Itu serius gak sih? Kalau nggak salah ya, nih ya, yang dilaporkan Doktip di Jakarta Timur itu seingat saya sih bukan Reza Gladys ya, tapi seseorang berinisial P yang dulu katanya pernah diduga melakukan perbuatan persekusi. Kalian pasti ingat kan? Nah, pasal asusila ini menurut saya bisa jadi lebih cocok ke si P. Jadi kalau dibilang Reza Gladys dilaporkan karena dugaan perbuatan asusila terhadap Doktip ya absurd ya. Tapi guys, apapun itu, mari kita tunggu kejelasan resminya ya. Siapa tahu plot twistnya lebih panas dari dugaan kita.
Advokat itu profesi mulia dijunjung tinggi karena membela hak dan keadilan. Tapi kalau tugasnya dijalankan bukan pada tempatnya, bukan mustahil malah jadi bumerang. Nah, klarifikasi memang penting, apalagi jika ada simpang siur atas informasi. Tapi guys, kalau terlalu sering muncul di media, terlalu banyak narasi yang belum tentu valid dan akurat, malah bisa mengundang pertanyaan dan bahan kritik. Saya rasa ini benar-benar skill marketingnya ini benar-benar tidak bisa diragukan lagi kan? Ya iyalah, syarat viral di Indonesia itu kan cuma 2. Lu jadi goblok atau lu bikin sensasi aja gitu. Apa itu etika bisnis? Apa itu kejujuran? Nggak ada. Banyak kok orang pintar di Indonesia ini yang tahu cara ini, tahu memanfaatkan cara ini. Cuman apa? Terbatas nurani. Nggak kayak kalian, nggak ada nuraninya. Itu doang pembedanya. Terus menurut lo yang dilakukan sama Direktur Pertamina kemarin itu jenius marketing. Bikin viral se-Indonesia dengan membuat Pertalite menjadi Pertamax. Itu menurut lo jenius marketing ya, dibicarain di mana-mana. Gitu logikanya. Enggak, kau nggak usah bilang ini persaingan bisnis. Kau nggak usah bilang aku sok ngurusin hidup dia. Yang aku urus itu orang-orang yang ditipu dia. Aku bukan ngurusin dia, biar kau tahu aja. Aduh, yang aku heran ya, orang-orang yang ngebela itu, lihat aja tuh grafik-grafik Majapahit itu. Orang-orang yang, ya kita tahu lah ya, dari grafik Majapahitnya terlihat SDM-nya seperti apa. Kalian perhatiin aja, hampir semua itu grafik-grafik Majapahit itu kalau bikin video itu. Nggak enak banget dilihat. Namun dari kejaksaan sendiri mengatakan belum lengkap. Nah, abang sendiri melihatnya gimana, Pak? Oke, rekan-rekan media, terima kasih. Terkait masalah proses penahanannya Nikita Mirzani, dari awal saya sudah sampaikan analisa hukum saya ya, gitu loh. Jadi di dalam pasal 24 KUHP itu kan jelas kewenangan kepolisian berapa lama dia untuk nahan. Oke? Jelas tuh di dalam pasal 24 kan 20 hari pertama. Kemudian jika unsurnya juga belum terpenuhi, maka bisa di-extend perpanjang 40 hari. Ini yang normatifnya loh, 20 hari plus 40 hari. Tetapi jika unsurnya juga belum terpenuhi, maka penyidik berhak untuk melakukan perpanjangan dengan meminta izin kepada pengadilan negeri. Dan kemarin sudah disetujui 30 hari pertama. Kemudian ternyata udah extend 30 hari pertama juga belum cukup, ditolak terus sama kejaksaan kan, P19, P19, P18 ya kan. Artinya P21 ini masih juga belum terpenuhi. Artinya berkas tahap 2 tidak bisa dilimpahkan dari kepolisian kepada pengadilan. Ya, jadi menurut hemat saya, kalaupun memang tidak terpenuhi unsurnya, udah tahap 2 tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilanjutkan, ngapain sih? Dibebaskan saja gitu loh. Artinya ditangguhkan penahanannya dengan dibebaskan. Artinya di sini unsur tindak pidana yang dilakukan, yang patut diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani itu tidak terpenuhi. Jadi saya sangat setuju dengan kepala kejaksaan, ya kan, dia mengatakan bahwa juga masih belum P21. Ya gimana mau P21? Si pelapor ini kan punya buktinya saja, diambil dengan cara-cara melawan hukum. Tidak elok, artinya proses penegakan hukum dilakukan dengan cara melawan hukum, gitu ya kan? Apa contohnya? Bukti rekod, bukti rekaman. Bukti rekaman itu sengaja dibuat oleh pelapor hanya untuk sebagai jebakan atau pancingan. Ini kan sesuatu yang tidak benar. Sedangkan proses penegakan hukum itu dilakukan apa? Supaya terjadinya satu proses keadilan, kepastian hukum yang jujur, adil, dan betul-betul menjunjung marwah satu proses penegakan hukum dengan baik gitu loh. Jadi wajar kejaksaan mengatakan ya belum P21, mau sampai kapan? Ini kan kalau dia tidak bersalah kemudian terus ditahan, ya kan jelas melanggar HAM dong. Jelas kok di dalam Undang-Undang HAM pasal 35, setiap warga negara berhak hidup, berhak dijamin, ya kan, untuk bebas. Nah sekarang dengan Nikita Mirzani ditahan, artinya kebebasan dia ini terbelenggu, terzolimi gitu loh. Jadi undang-undang mengatur jika memang unsurnya tidak terpenuhi seperti apa yang disampaikan di dalam pasal 24 KUHP, ya kan, ya dibebaskan saja, ditangguhkan kemudian dibebaskan. Tujuan hukum itu apa sih? Ada teori hukum, asas hukum yang disebut dengan Greenstraff, Jonderskud. Siapa yang bersalah maka dia harus dihukum. Nah kalau konteks Nikita Mirzani dia tidak bersalah, ngapain dihukum? Dibebaskan saja gitu. Bicara bersalah, tapi kan udah tertera dengan KUHP lah. Emang ada proses 30 hari dengan proses pembuktian dari penyidik, jaksa dan penuntut umum. Namun kan ini juga jaksa sendiri juga masih proses seminggu atau berapa minggu ke depan. Sampai tanggal 1 Juni. Nah gimana sih Pak dengan proses itu?
Nah oke, karena ini kan sudah terlanjur dan kita sudah disetujui oleh pengadilan ya, 30 hari perpanjangan kedua. Ada asas hukum res judicata pro rere atau habitor. Kita tidak boleh menolak putusan hakim. Artinya sudah diputus nih perpanjangan 30 hari ke depan. Kita ikutin prosesnya sampai nanti kita lihat tanggal 1 Juni besok. Kalau tanggal 1 Juni besok juga memang tidak terpenuhi unsurnya dan berkas itu selalu ditolak atau masih ditolak, belum P21, belum tahap 2, saran dari saya, analisa saya, bebaskan dan bebaskan. Jaksa juga tadi dipertanyakan, Mendy juga menjawab dengan kata dibebaskan kalau memang unsurnya tidak terpenuhi, betul. tidak dapat.